Kurata mulai bercerita tentang masa lalu yang jarang ia ungkit, tentang hari-hari kelam setelah dirinya dan Tenkei dikeluarkan dari Hosen. Tanpa ijazah, tanpa masa depan yang jelas, dan dengan reputasi berandalan yang melekat, satu-satunya pintu yang terbuka bagi mereka hanyalah dunia Yakuza. Awalnya Kurata mengira itu hanya pekerjaan kasar, mengantar barang, menagih uang, atau jadi penjaga. Sampai suatu hari, perintah itu datang. Narkoba. Sejak saat itu, Kurata merasa ada sesuatu yang salah. Tangannya gemetar setiap kali menerima paket. Pikirannya penuh bayangan buruk. Ia masih bisa berkelahi, masih bisa berdarah. Tapi nyalinya ciut saat menemui pecandu yang sedang sako menyerang keduanya dengan sebelah pisau. Malam itu, Kurata akhirnya memberanikan diri bicara pada Tenkei. Ia membujuk sahabatnya agar berhenti, pergi, menghilang sebelum semuanya terlambat. Tapi Tenkei menolak. Wajahnya dingin, suaranya datar, seolah jalan ini sudah ia pilih sejak awal. Perdebatan mereka memanas, sampai tiba-tiba seorang gadis muncul di dekat mereka. Misaki, adik perempuan Tenkei. Dengan wajah bingung, Misaki bertanya, kenapa mereka membicarakan Yakuza? Kurata terdiam. Tenkei terlihat kaget. Jelas, ia tak menyangka adiknya akan datang ke tempat ini. Misaki semakin heran. Bukankah kakaknya bilang bekerja di sebuah toko? Akhirnya Kurata mengaku, dialah yang memanggil Misaki. Ia berharap kehadiran adiknya bisa membuat Tenkei berubah pikiran. Tenkei langsung marah. Ia menarik kerah baju Kurata dengan kasar. Tapi Kurata berbisik pelan, memastikan ia tidak pernah cerita tentang narkoba. Misaki semakin kesal. Mereka berdua berbisik seolah menyembunyikan sesuatu. Lalu matanya menangkap noda darah di jaket Tenkei. Wajah Misaki langsung pucat. Dengan suara bergetar, ia mengingatkan janji kakaknya. Janji untuk tidak terluka lagi. Air matanya hampir jatuh. Ketakutan itu nyata. Tenkei buru-buru menenangkan adiknya. Setelah mendengar alasan kakaknya masuk Yakuza, Misaki berterima kasih. Ia sadar Tenkei berjuang keras demi dirinya. Tapi ia menolak. Dengan tegas, Misaki berkata, ia tidak mau kakaknya jadi Yakuza. Ia tidak sanggup membayangkan Tenkei terluka atau mati. Tenkei terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Kesabaran Misaki habis. Dengan emosi ia mengancam, jika Tenkei tidak berhenti, maka ia akan melakukan hal yang jauh lebih berbahaya. Kurata yakin saat itu juga Tenkei akan luluh. Tapi ternyata tidak. Kurata tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang tetap bersikeras, bahkan demi adik yang paling ia lindungi. Akhirnya Kurata memilih jalan lain. Memilih jalan yang ia pikir itu pilihan yang lebih baik. Kurata menemui Sayama, salah satu petinggi Saiko Family. Kurata menceritakan perintah Mikio tentang peredaran narkoba. Ia bersumpah bukan ingin menjebak. Ia hanya ingin keluar bersama Tenkei. Sayama terdiam lama. Rokok dipadamkan perlahan. Lalu ia berkata, kalau ia mengerti dan berterima kasih atas kejujuran Kurata. Sayama minta Kurata tidak lapor ke bos besar. Karena masalah ini akan Sayama tangani sendiri. Kurata pulang dengan lega. Ia yakin semuanya sudah selesai. Malam itu, Kurata salah besar. 3 anggota Yakuza mencegatnya. Sebuah pistol ditodongkan di punggung. Kurata tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menuruti perintah mereka. Kurata dibawa ke gedung kosong. Di sanalah neraka dimulai. Tubuhnya dihajar, diinjak-injak tanpa ampun. Wajahnya babak belur, darah mengalir. Sebuah kaki menginjak kepalanya tanpa belas kasihan.
Saiko Mikio. Wajahnya sadis. Tak ada senyum palsu seperti saat di kantor. Mikio merasa dikhianati. Kurata memohon ampun, tapi Mikio tidak peduli. Lalu satu orang lagi datang. Tenkai. Wajahnya datar seperti biasa. Tuan muda, ada apa ini? Tanya Tenkai pada Mikio. Saiko Mikio menjelaskan semuanya sambil menyalakan rokok. Saat pistol diarahkan ke Kurata, wajah Tenkai menegang. Mikio ingin Tenkai melihat sendiri hukuman bagi pengkhianat. Kurata histeris. Ia menangis, memohon, bahkan sampai mengompol karena ketakutan. Tenkai menatapnya tanpa ekspresi. Mikio tertawa. Ia berkata, kematian Kurata akan dibuat seperti bunuh diri. Kurata menatap Tenkai, berseru minta tolong, harapan terakhirnya. Sayonara, terdengar Mikio berkata. Tiba-tiba Tenkai menyela. Ia melangkah maju, lalu bertanya, apakah boleh dia yang mengeksekusi Kurata sendiri? Semua terkejut. Mikio menatap tajam ke arah Tenkai, ingin memastikan apa ucapan barusan serius. Tenkai berkata, ia tahu kalau Mikio jadi meragukan dirinya. Dan ia ingin membuktikan kesetiaannya dengan cara mengeksekusi Kurata si pengkhianat. Kurata berteriak panik. Ia bilang semua ini demi Misaki. Tapi Tenkai tak bergeming. Hening. Lalu Mikio setuju. Ia menyodorkan pistol ke arah Tenkai. Tapi dengan cepat, Tenkai memelintir tangan Mikio, menjatuhkannya ke lantai dan menodongkan pistol ke kepalanya. Dua pengawal bergerak, tapi Tenkai berteriak lebih keras. Ia akan menembak bos mereka kalau dua orang itu maju. Tenkai tertawa mengejek Mikio. Orang yang terlalu mudah percaya biasanya mati oleh orang yang dia percaya. Mikio mengancam dia akan membalas perbuatan Tenkai ini. Kurata menatap dengan takut. Tenkai hanya tersenyum tipis. Kutunggu kapanpun. Tak berapa lama kemudian, Kurata dan Tenkai sudah berjalan pulang dengan keadaan selamat. Kurata minta maaf. Tenkai menyalakan rokok. Santai. Dia bilang yang barusan tidak usah dipikirkan. Karena sebenarnya tujuannya sejak awal masuk Yakuza adalah menjadi ketua Saiko Family. Dia sudah lama dengar kalau pewaris kelompok Yakuza Saiko adalah anak yang bodoh dan manja, yaitu Mikio. Makanya Tenkai sudah berencana akan melengsarkan Mikio dari kandidat pewaris. Kurata gemetaran. Mereka baru 17 tahun, masih bocah. Tapi saat dirinya takut sampai ngompol, ternyata Tenkai sudah merencanakan sebuah kudeta besar. Tenkai tersenyum, mengajak Kurata nongkrong di rumahnya karena Misaki sudah masak makan malam. Kurata tersenyum senang. Tapi sebelum mereka sampai, sirine meraung, sirine polisi, dan sirine pemadam kebakaran. Orang-orang berlarian di sekitar mereka dengan panik. Asap hitam membumbung tinggi. Tenkai mendapat firasat buruk. Ia berlari dengan cepat, menerobos kerumunan orang yang berkumpul. Dan dunia seakan runtuh saat ia melihat apartemennya dilalap api yang berkobar dengan hebat.